Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan lagi, yaitu pada bab yang kemarin kita membahas tentang tata cara menegakkan, melaksanakan ibadah salat Jumat. Ya, ibadah salat Jumat, saya ulangi dengan ringkas, seseorang wajib memenuhi 7 syarat agar dia bisa menegakkan salat Jumat. 7 syarat. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah baligh, yang ketiga adalah berakal, yang keempat adalah merdeka, bukan budak, yang kelima adalah laki-laki. Anak kecil, wanita nggak boleh. Maksudnya tidak wajib. Yang keenam, sehat. Sakit tentu tidak wajib Jumatan. Yang ketujuh, tidak dalam keadaan safar, tidak bepergian. Kalau dia berpergian, maka tidak wajib baginya salat Jumat. 7 syarat ini tidak terpenuhi kecuali ditegakkan dengan 4 syarat. 7 syarat itu tadi tidak bisa ditegakkan kecuali harus ditegakkan dengan 4 syarat yang lain. Syarat apa itu? Yang pertama dari sisi tempat. Yang pertama, ditegakkan salat Jumat hendaklah di kota-kota besar. Ini menurut ulama Syafi'iyah. Di kota-kota besar, yang di situ terkumpul berbagai macam pejabat lah. Ya, seperti di Jakarta, ibu kota. Ya. Yang kedua, minimal bagi seseorang atau bagi suatu tempat untuk bisa tegaknya salat Jumat, minimalnya dari sisi jumlah orangnya, maka minimalnya 40 orang laki-laki dewasa, berakal, bukan anak kecil dan mukim. Itu syarat yang kedua, harus 40 orang. Syarat yang ketiga, masuk waktu zuhur. Ini nggak boleh orang sholat Jumat belum masuk waktu zuhur sudah khutbah, nggak boleh, tidak sah khutbahnya. Sampai selesai sholatnya pun harus masuk waktu zuhur, maksudnya masih tetap pada waktu zuhur. Jelas ya? Yang keempat, tidak boleh berbilang. Dalam satu kota ada yang menegakkan lebih dari 1 sholat Jumat, kecuali jika yang pertama sudah penuh, bubar, baru dibuat sholat Jumat yang kedua. Ini pendapatnya jumhur, bukan hanya Syafi'iyah saja, pendapatnya jumhur. Tidak boleh berbilang adanya sholat Jumat dalam satu tempat, kecuali memang masyarakatnya sudah sangat banyak. Ya, kalau di Jakarta udah sangat banyak, ya, luber bahkan kalau Jumatan. Kemudian yang berikutnya adalah khutbah, yaitu sholat Jumat itu ditegakkan dengan dua rukun. Rukun yang pertama khutbah,
Rukun yang kedua salat. Ya. Rukun yang pertama khutbah ada beberapa syarat, yaitu bagi si khotib yang hendak menegakkan ceramah. Ya, bagi si khotib. Iya. Ya. Apa saja? Yang pertama adalah seorang khatib hendaklah dia berkhutbah dalam keadaan berdiri. Dan ini harus sama seperti orang sholat. Di antara rukun sholat adalah qiyam, berdiri. Jika dia mampu. Kalau nggak mampu baru dia boleh duduk. Nggak mampu duduk boleh berbalik. Demikian juga pada khutbah. Seorang yang menjadi khatib wajib atasnya berkhutbah dalam keadaan berdiri, kecuali dia lagi sakit, nggak apa-apa duduk. Jadi kalau ulama Syafi'iyah mengkiaskan khutbah ini dengan 2 rakaat salat, bagian 2 rakaat salat Jumat. Kan aslinya salat zuhur kan 4 rakaat. 2 rakaat yang pertama itu pada khutbahnya, kata para ulama Syafi'iyah. 2 rakaat yang kedua itu pada salatnya. Jelas ya? Khutbah harus berdiri. Yang kedua, tidak boleh mendahulukan sholat dulu baru khutbah. Nggak boleh disamakan seperti Idul Fitri. Idul Fitri kan, Idul Adha kan sholat dulu baru khutbah. Nggak boleh begitu. Kalau didahulukan maka batal Jumatnya. Yang ketiga, hendaklah khatib dalam keadaan suci, bersih, suci dari hadas besar dan hadas kecil, bersih dari najis, dari pakaian, dari tubuh, dari tempat. Ini seperti syarat orang mau menegakkan salat, harus suci. Berarti kalau dia batal, dia harus turun lagi, dia wudhu lagi, baru lanjut naik lagi. Gitu. Ya, karena itu disyaratkan. Kenapa? Karena seperti sholat. Kemudian yang keempat adalah, ini yang agak susah kalau menurut ulama Syafi'iyah, hendaklah dia berkhutbah dalam bahasa Arab, nggak boleh diterjemahkan. Sehingga di sebagian tempat di kita itu masih menggunakan bahasa Arab, meskipun yang membaca sama yang mendengar sama-sama nggak ngerti. Ya, itu terjadi. Rukunnya sudah terpenuhi. Kenapa demikian? Dikiaskan dengan salat. Orang salat harus ngerti nggak bacaan yang dia baca? Nggak mesti. Subhana rabbiyal a'la, alhamdulillahi rabbil alamin. Nggak mesti. Ya baca, yang penting baca Al-Fatihah. Yang penting dalam bahasa Arab, bacaannya benar, udah cukup. Maka dikiaskan harus dalam bahasa Arab. Ini pendapatnya sebagian ulama, bahkan ini pendapat kebanyakan ulama. Berbeda hanya pendapatnya Abu Hanifah. Jadi 3 mazhab, Malikiyah, Hanabilah, Syafi'iyah, wajib bahasa Arab. Sedangkan Hanafiyah tidak. Kata Hanafiyah, alasan ditegakkannya khutbah agar jamaah bisa memahami nasihat yang diberikan pada orang. Maka itu tidak mungkin tercapai kecuali dengan bahasa mereka. Maka boleh orang berkhutbah dengan bahasa yang dipahami oleh masyarakat di tempat tersebut. Itu dalam realitanya kebanyakan kita mengambil mazhab Hanafiyah. Kebanyakan ngambil mazhab Hanafiyah. Itu menunjukkan dalam bermazhab tidak boleh taklid. Paham nggak? Nggak boleh taklid. Begitu. Karena fikih dibangun di atas kemaslahatan umat. Ngerti nggak? Dibangun di atas kemaslahatan kaum muslimin. Ketika orang berkhutbah bahasa Arab kita nggak ngerti, maka nggak ada faedahnya meskipun 1000 orang yang hadir.
Nah gitu. Maka dirubahlah menjadi bahasa Indonesia. Tetapi kita perlu tahu pendapat para ulama Syafi'iyah gitu. Jadi kita bisa ada perbandingan mazhab, mengerti, tidak mencela satu sama yang lain. Ya. Kemudian yang kelima adalah mualat. Mualat itu terus menerus. Jadi ketika dia khutbah nggak boleh berhenti diam sampai lama gitu. Misalnya dia baca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, diam, pikir. Tapi mikirnya sampai setengah jam. Sampai 15 menit. Jamaah kan bingung, kenapa nih khotib? Dia mungkin grogi mau ngomong apa gitu. Nah ini sering terjadi bagi pengkhutbah yang anak-anak muda pertama, suka grogi. Yang baca ayat mana tapi terjemahannya yang mana gitu, nggak nyambung. Karena grogi, nggak disalahkan, namanya grogi, lupa, demam panggung namanya. Maka mualat itu menjadi rukun dalam khutbah. Nggak boleh orang Allah Subhanahu wa taala berfirman mikir nyari ayat. Nggak boleh. Ya harus sampaikan, jangan lama-lama. Gitu. Makanya sebagian kita kadang-kadang khutbah membaca dengan teks. Ya karena baca teks enak gitu. Ya tidak berdosa bagi dia, nggak ada masalah. Daripada dia nggak menguasai, ya kan, malah khutbah nanti nggak pakai teks malah acak-acakan. Lebih baik pakai teks. Tapi biasanya buat pemula. Maka mualat itu menjadi rukun. Yang keenam, yang mendengar khutbahnya minimal 40 orang. Bukan anak kecil, bukan ibu-ibu, bukan wanita, tapi laki-laki muslim balik berakal, mukim, sehat gitu. Itu 40. Bukan juga 40 orang ternyata 5 orangnya dari 40 orang lagi safar sehingga dia enggak, maka tidak sah. Tidak ditegakkan sholat Jumat, jadinya sholat zuhur gitu ya, jelas ini. Kemudian pada materi khutbahnya, bagaimana rukun-rukun dalam isi khutbahnya, kata ulama Syafi'iyah, yang pertama hendaklah dia memuji kepada Allah, innal hamdalillah, alhamdulillah, udah cukup. Meskipun lafadznya macam-macam. Yang kedua, membaca salawat kepada Nabi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu gitu. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nah gitu. Yang ketiga rukunnya adalah wasiat takwa. Usikum bitaqwallah, saya wasiatkan kepada kalian hendaklah bertakwa kepada Allah. Terserah mau lafadznya apapun, yang penting ada wasiat takwanya, kata ulama Syafi'iyah. Yang keempatnya adalah minimal dia menyampaikan satu ayat Quran atau hadis dalam isi ceramahnya. Itu yang keempat. Yang kelimanya apa? Yang kelimanya adalah dia mendoakan kaum muslimin pada penghujung khutbah yang kedua. Allahumma ighfir lil muslimin. Maka seringlah kita dengar seperti itu karena itu rukun daripada bacaan khutbah. Gitu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Gitu. Mendoakan untuk kaum muslimin. Ya. Paham ya? Kemudian yang berikutnya adalah salat. Rukun yang kedua, salat. Dan pada khutbah ini sunnahnya hendaklah dia memendekkan khutbah, memanjangkan salat. Jangan khutbahnya panjang, salatnya pendek. Yang sunnah itu pendek khutbahnya, panjang
salatnya. Itu yang sunnahnya, tapi dia bukan rukun. Dia bukan rukun. Ya. Kemudian terkait dengan salat, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'ah." Jumat itu haqqun wajibun. Haqqun yaitu memang itu diperintahkan, wajib atas setiap muslim di jamaah, yaitu pada atau ditegakkannya dengan salat berjamaah, ditegakkannya dengan berjamaah. Baru kemudian para ulama berselisih pendapat. Tadi kalau ulama Syafi'iyah yang menegakkan salat Jumat minimalnya 40 orang. Ulama Hanabila minimalnya 3 orang atau 5 orang. Karena dihitung untuk jamaah, satu jamaah itu minimalnya berapa? 3 orang. Minimalnya 3 orang. Gitu. Ya. Dan ini perselisihan para ulama, tapi mereka menyepakati wajib ditegakkan sholat Jumat dengan berjamaah. Itu yang disepakatinya. Lalu berselisih pada jumlah orangnya berapa. Ya, pada jumlah orangnya berapa. Kemudian para ulama jelaskan, perhatikan, barang siapa yang mendapati, ini perhatikan ya, ini penting nih. Barang siapa yang mendapati imam, yakni dia tertinggal dari khutbahnya, mungkin ada urusan, ya, kemudian dia masuk masjid, ternyata imam dalam keadaan sholat. Misalnya mendapati imam dalam rakaat kedua, belum ruku, masih baca Al-Fatihah, tapi sudah rakaat kedua, maka dia sempurnakan setelah imam salam dengan 1 rakaat. Tapi jika dia mendapati imam setelah ruku pada rakaat kedua, maka dia tetap masuk ikut sholat bersama imam, tetapi dia sempurnakan 4 rakaat, nggak ada sholat Jumat. 4 rakaat, balik lagi kepada sholat zuhur. Paham ya Pak? Bisa kita datang terlambat, mungkin ketiduran, kecapean, yang mana namanya manusia, ya, lelah, ya kan, bangun gitu, ya kan, tahu-tahu sudah mendapati imam dalam keadaan rakaat kedua sudah ruku, kita mau masuk, imam sudah sami Allahu liman hamidah, nggak dapat kita 1 rakaat, maka kita tetap ikut imam sampai salam, tetapi kita sempurnakan 4 rakaat, karena itu tidak dihitung 1 rakaat. Bukan jadi sholat 2 rakaat nih ya, bukan sholat 2 rakaat. Paham ya? Bukan sholat 2 rakaat. Gitu. Dan ini dijelaskan oleh para ulama Syafi'iyah, ya, dijelaskan oleh para ulama Syafi'iyah. Wa inna ma yashtaritu idrakal jama'ah bi raka'atin wahidatan minha fa in adrakaha sahhat wa illa wajabat tahwiluha zuhran. Gitu. Dan disyaratkan untuk mendapatkan masuk padanya salat jamaah, salat Jumat, jika minimal dia mendapatkan 1 rakaat. Minimal dia mendapatkan 1 rakaat. Jika dia tidak mendapatkannya, maka dia sholat zuhur. Bukan sholat Jumat 2 rakaat. Ya, jelas ini Pak? Ya, jadi hitungan 1 rakaat itu sebelum imam bangkit dari ruku. Jadi kita misalnya masuk imam dalam keadaan ruku, kita ikut takbir Allahu Akbar, ikut ruku, maka itu dihitung 1 rakaat, dapat kita. Tapi kalau sudah kita mau masuk, imam sudah sami Allahu liman hamidah, maka tidak dapat kita salat Jumatnya. Itu kalau imamnya dalam rakaat
kedua. Kalau rakaat pertama ya aman. Ya. Jelas kan ya Pak? Paham ya? Apa yang dibaca dalam sholat Jumat? Yang dibaca oleh Nabi biasanya dua surat. Rakaat yang pertama suratul A'la, rakaat yang kedua Al-Ghasyiyah. Dalam riwayat yang lain rakaat yang pertama dibaca Qaf, rakaat yang kedua dibaca surah Al-Qamar. Dalam riwayat yang lain rakaat yang pertama dibaca surah Al-Jumu'ah, rakaat yang kedua dibaca dalam surah Al-A'la. Artinya ini hukum bacaannya hanya sunnah. Tapi itu kebiasaan Nabi ketika sholat Jumat. Paling sering dibaca Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Kenapa sering dibaca Al-A'la sama Al-Ghasyiyah Nabi? Ada yang tahu? Karena di dalam dua surat itu ada lafaz fazakir in nafa'ati zikra fazakir innama anta muzakkir. Tuh berilah peringatan, fazakir, ingatkan. Maka itu selalu dibaca oleh Nabi SAW. Itu di antara hikmahnya. Jelas ya? Kemudian adab-adab pada sholat Jumat, yaitu adab-adab ketika kita mau menghadiri sholat Jumat. Yang pertama mandi. Para ulama berselisih pendapat hukumnya mandi. Sebagian ulama berpendapat wajib hukumnya. Tapi kebanyakan jumhur ulama berpendapat sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Maka usahakan dia mandi, meskipun pagi-pagi sekali nggak apa-apa, nggak ada masalah. Usahakan dia mandi. Gitu. Kemudian yang kedua adalah membersihkan badannya dari kotoran-kotoran. Kemudian dari bau-bau yang nggak disukai, bau ketek ya kan? Gitu. Ya. Dari bau-bau yang nggak disukai orang sekelilingnya. Seperti orang bau keringat, bau rokok, habis rokok langsung masuk masjid. Ya kalau dia sih mungkin enak saja, tapi kiri kanan kan belum tentu. Maka yang begitu maksudnya dihilangkan dulu, mungkin dengan sikat gigi atau pakai permen yang pewangi gitu ya, biar hilang. Jangan langsung masuk. Gitu. Baru pakai minyak wangi. Baru habis ngebus, bajunya semua kena asap masuk, batuk orang sebelah. Ya, dan kebanyakan di kita diperhatikan, itu tadi kemarin saya bahas, ketika sudah khutbah jemaah itu nongkrong di warung kopi di depan masjid sering. Dia nggak masuk masjid dengarkan khutbah. Alasan dia sudah ada speaker saya juga. Padahal itu akan menggugurkan Jumatnya, karena mendengarkan khutbah itu rukun. Karena dia bagian dari 2 rakaat salat kalau ulama Syafi'i bilang. Mojok, datangnya awal-awal tapi nggak mau masuk. Ngopi, ngerokok, warungnya depan masjid. Khotib ceramah dia juga ngobrol. Wah, tinggal komat matiin rokoknya masuk, kan begitu seringnya. Itu tidak bernilai apapun sholat Jumatnya. Nggak ada itu. Mungkin dia bisa menggugurkan Jumat tapi berdosa di sisi Allah. Gugur memang, tapi tidak bernilai apapun dan berdosa. Dan itu banyak terjadi di masjid-masjid, apalagi kalau di dalam masjidnya ada warung-warung gitu kan, udah orang pada duduk di situ, yang ceramah, yang ngopi, gitu. Padahal nggak boleh. Dan itu harusnya menjadi tugas DKI mengingatkan, kalau Jumat tutup mendingan begitu caranya. Tutup semua, sehingga orang masuk masjid.
Gitu. Kayak saya isi di suatu perusahaan di KBR, masjidnya di depannya kantin. Jadi kalau jam istirahat kan dapat makan dia nggak masuk masjid tuh, tapi di depan orang yang ceramah kelihatan lagi makan ngerokok. Orang Islam ini bukan orang Nasrani, bukan orang Islam. Setengah 12 istirahat, harusnya kalau cuma makan doang kan cukup dia masuk masjid. Enggak, habis makan pasti ada udutnya yang lama bisa setengah jam. Akhirnya saya bilang ini harus ditutup, Jumatan tidak boleh dapat makan sampai selesai Jumat. Kenapa? Nanti yang di dalam pikirannya nggak konsen, di luar pada makan ikut nongkrong karena kelihatan. Akhirnya ditutup sejak itu. Saya bilang, nah, sejak itu tidak ada lagi tuh yang begitu. Kalau mau makan mendingan nggak kelihatan sama kita, kemana ke terserah kan gitu. Ya, dan itu tanggung jawab DKM sebetulnya, harus peka yang begitu-gitu. Karena itu sebetulnya merugikan orang itu sendiri. Gitu. Jadi membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran, dari bau-bau yang tidak disukai, kemudian dia memakai wangi-wangian. Itu termasuk adab yang indah, yang baik, yang harus dia tegakkan. Kemudian yang ketiga, memakai pakaian yang paling indah yang ia miliki ketika hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat adalah hari raya mingguan. Hari raya kita ada raya tahunan, ada hari raya minggu. Hari raya mingguan, hari Jumat. Maka hendaklah kita memakai pakaian yang paling bagus, cakep. Mau pakai sarung yang paling bermerek bila pun nggak apa-apa kalau kita punya. Gitu, pakai baju yang paling bagus, pakai minyak wangi. Gitu, dianjurkan oleh Nabi SAW. Gitu. Kemudian yang keempat, memotong kuku. Motong kuku. Ya. Motong kuku, mencukur kumis. Ya, kemudian merapikan rambutnya. Jangan acak-acakan. Ya, itu dianjurkan untuk kita. Maksimalnya tidak memotong kuku 40 hari. Lebih dari 40 hari harus dipotong. Jadi kalau minggu ini nggak mau, nggak apa-apa, minggu depan bisa dipotong. Gitu. Ya, karena orang hidup itu kukunya selalu panjang, pasti selalu panjang. Gitu. Ya. Kemudian yang kelima, bersegera menuju masjid, yaitu berpagi-pagi, yaitu pagi-pagi sekali kita datang ke masjid. Kalau memang tidak ada uzur, maksudnya kita nggak bekerja di PT yang harus pagi-pagi bangun, gitu kita atur. Maka bersegeralah pada hari Jumat untuk datang ke masjid untuk mendapati saf yang pertama. Entah di dalam masjid bukan tidur, jadi bukan pagi-pagi ke masjid nanti di pojokan tidur. Bukan juga begitu, tetapi dia beribadah, baca Quran, zikir, banyak lah, gitu ya. Atau perbanyak sholat sunnah, gitu, perbanyak ibadah-ibadah amal soleh, gitu. Ya, bersegera ke masjid secepat mungkin, gitu. Kalau di kita tadi enggak, tunggu komat dulu baru datang masjid, apalagi kalau rumahnya depan masjid. Bukannya duluan ke masjid, nunggu komat baru datang. Gitu, baru masuk. Depan rumahnya dia lagi ngopi. Ini kesalahan yang seperti ini. Mungkin karena ketidaktahuan hukumnya sehingga dia menganggap itu biasa aja. Yang penting sholat Jumat, padahal khutbahnya juga rukun, dan itu sepakat para ulama. Nggak ada yang bersesi. Sehingga kata para ulama, batas minimal orang datang pada sholat Jumat apa? Ketika azan yang kedua. Kalau sudah lewat azan yang kedua, kalau dia nggak ada uzur syar'i, nggak ada alasan, maka tidak mendapatkan Jumat. Ya, beda kalau dia tertidur, mungkin dia macet di jalan, gitu ya. Dia nggak safar tapi lagi ada urusan yang mendesak, gitu kan. Maka yang seperti ini mungkin tidak berdosa, tapi dia sudah dari pagi nggak ada kegiatan. Gitu. Datang ke masjid pas qomat. Nah,
Nggak boleh seperti ini. Ya, bagaimana imannya bisa bertambah kalau seperti itu? Kalau dia beribadah kepada Allah semau dia. Ya. Kemudian yang keenam, salat 2 rakaat ketika masuk masjid. Salat apa nih? Tahiyatul masjid. Meskipun misalnya dia terlambat, dia masuk dalam keadaan khatib berkhutbah, dia salat 2 rakaat dulu, tapi agak cepat salatnya. Jangan lama-lama. Gitu. Cepat. Minimal Al-Fatihah saja dia ruku gitu. Gitu. Kalau dia datangnya terlambat. Ya, salat 2, dan ini adab. Dan dia tidak boleh melangkahi pundak orang. Misalnya di saf yang pertama ada yang kosong, pundak-pundaknya dilangkah. Permisi Pak, bisa Pak, bisa Pak. Nggak boleh. Jangan. Kecuali memang ada celah untuk masuk, nggak apa-apa. Ya, gitu. Hendaklah dia mendapati tempat yang kosong, di situ dia duduk. Apalagi kalau nggak ada tempat penuh semua, dia paksa masuk, akhirnya orang menyakiti orang. Nggak boleh. Nggak boleh menyakiti orang karena dia datang terlambat. Salah siapa coba? Salah dia sendiri. Datang terlambat. Gitu. Ya. Kemudian yang ketujuh, mendengarkan khutbah. Wajib mendengarkan khutbah. Nah itu tadi saya bilang rukunnya. Bagaimana orang yang ngopi, yang makan di samping masjid, nggak ada, nggak bernilai apapun jematannya. Seperti ini. Tapi kebanyakan orang awam dari kita kaum muslimin mungkin nggak tahu hukumnya. Dianggap ya remeh. Ceramah tiap Jumat udah biasa. Padahal itu termasuk rukun. Itu jadi masalah. Harusnya sering disampaikan yang seperti ini pada DKM masjid. Hendaklah setiap orang yang datang masuk masjid dengarkan khutbah begitu. Ya. Jangan malah tidur, amma ba'du tidur. Sebagian kita kadang seperti itu. Apalagi kalau sudah nyender. Wah, nikmat itu. Jadi kalau mau tidur pulas memang pada khutbah Jumat itu enak. Enak banget itu. Setan paling nikmat. Kita nggak bisa tidur tengah malam, datang aja Jumatan atau lagi ceramah pasti tidur kok. Bangun-bangun udah qomat, Allahu Akbar. Seger lagi. Itu tipu daya syaitan. Bagaimana membujuk manusia agar terjatuh pada perkara-perkara yang harusnya dia mendapatkan pahala, jadi sia-sia. Pintar banget syaitan. Maka jagalah pahala kita. Hati-hati. Jagalah pahala kita. Benar. Ya. Kemudian adab-adab yang secara umum diamalkan, dilaksanakan pada hari Jumat. Yang pertama disunnahkan membaca suratul malam Jumat, hari Jumat disunnahkan membaca suratul Al-Kahfi. Al-Kahfi ada berapa ayat? 110 ayat. Kata Nabi SAW, ya, barang siapa yang membaca suratul Kahfi pada hari Jumat atau pada hari Jumatnya, pada malam Jumat atau pada hari Jumatnya, maka adha'alahu minan nur, Allah akan memberikan padanya cahaya di antara 2 Jumat. Dimulai dari apa tuh hari Jumat? Dari malam Jumat setelah terbenamnya matahari, malam Jumat ya, sampai berakhir di mana? Setelah terbenamnya matahari pada hari Jumat. Itu 1 hari hitungan dari Islam. Dimulainya dari situ. Bukan jam 1 pagi, itu hitungan orang-orang Masehi, orang-orang Nasrani. Kita sudah ada aturannya sendiri para ulama-ulama kita. Ya, perbanyak membaca suratul Kahfi, dan itu bisa dibagi-bagi. Ya, itu nggak masih sekaligus dibaca, mungkin bisa 3 jam atau 2 jam kita capek. Malam Jumatnya baca dulu berapa lembar.
nanti paginya baca lagi berapa lembar, nanti mau maghrib menjelang maghrib pada asar baca lagi, selesai. Begitu caranya. Ya, maka dianjurkan kita untuk membaca surah Al-Kahfi. Kalau baca surat yang lain gimana? Ya nggak apa-apa, baca surat yang lain nggak dilarang. Misalnya baca Yasin, monggo silahkan, nggak ada masalah yang seperti itu. Tetapi hendaklah kita mendahulukan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Al-Kahfi. Kayaknya Al-Kahfi saja kita udah nggak kuat tuh baca yang lain. Ya kan? Udah 110 ayat, panjang nih. Satu ayatnya panjang-panjang. Ya. Kemudian yang kedua, memperbanyak doa pada hari Jumat. Doa di sini ada perselisihan para ulama. Maksudnya apa? Ada satu waktu yang jika dia berdoa pada waktu tersebut, maka Allah akan mengabulkan. Khusus hari Jumat. Nah, para ulama berselisih di sini, satu waktu itu di mana? Sebagian lagi berpendapat di antara dua khutbah. Itu ketika khutbah yang pertama, khatib duduk, orang angkat tangan doa. Gitu. Sebagian lagi berpendapat di penghujung waktu asar pada hari Jumat. Penghujung waktu asar. Maka masalahnya mudah, dua-duanya saja kita amalkan. Karena diperintahkan untuk memperbanyak doa. Maksudnya bukan hanya pada dua waktu itu saja. Itu pada waktu hari malam Jumatnya, sepertiga malam yang terakhirnya, pagi harinya. Tetapi ditekankan ketika waktu yang mustajab itu kita ambil, kita berusaha. Ya, waktu yang mustajab itu kita ambil, kita berusaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. Itu kata Nabi SAW ketika menyebutkan pada hari Jumat, yaitu hari Jumat, di dalamnya ada sa'atun, ada waktu yang jika bertepatan seorang hamba yang muslim, dia dalam keadaan beribadah kepada Allah, dia meminta kepadanya, maka Allah akan memberikannya, itu mengabulkannya doanya. Ya, maka perbanyaklah doa pada hari Jumat, terutama yang tadi dua waktu itu yang saya sebutkan. Ya, perbanyak sampai terbenam matahari. Minta apa aja terserah. Ya. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, memperbanyak membaca sholawat dan salam kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bentuk salawat yang paling sempurna mengucapkan salawat dan salam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ya, ada salli wa sallimnya. Ada salli wa sallimnya. Tapi minimalnya kalau kita nggak tahu, minimalnya salawatnya saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad. Begitu. Dan itu ditekankan pada hari Jum'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min afdali ayyamikum yaumal Jum'ah." Sesungguhnya semulia-mulianya hari adalah hari Jumat. Fa'aksiru alayya minas salati fihi, maka perbanyaklah salawat kepadaku pada hari tersebut. Fa inna salatakum ma'rudatun,
karena sesungguhnya salawat kalian kepadaku akan diperlihatkan pada hari tersebut. Kalau disuruh perbanyak salawat, jangan dihitung. Paham ya? Kalau disuruh perbanyak salawat, jangan dihitung. Kalau dihitung nanti kita pakai target, harus 100. Lepas aja. Lagi duduk, lagi berjalan, ya, lagi berbaring, begitu. Ya, pokoknya dalam keadaan apa, kecuali di toilet lah, kamar mandi, jangan. Pokoknya kalau diperintahkan untuk memperbanyak salawat, terutama pada hari Jumat, mau kita lagi berjalan, berbaring, lagi duduk, apalagi di masjid ya. Kita bicara yang di luar di luar masjid. Ya, berjalan, berbaring, lagi duduk, maka perbanyak salawat ketika ada waktu. Begitu. Maka diperlihatkanlah salawat kalian atasku pada hari Jumat. Allahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan? Selesai kita pada salat Jumat. Jelas nggak nih Bapak-bapak? Baru minggu depan kita bahas kurban. Ya, kurban menurut ulama Syafi'iyah itu penting. Kurban itu penting ya. Apalagi di sini kan mengadakan kurban, ya kan? Tiap tahun apa-apa saja yang harus diperhatikan. Terutama kalau ulama Syafi'iyah menjelaskan tentang kurban, kalau dia niatkan kurbannya niat nazar, maka tidak boleh dia makan dagingnya sedikit pun. Misalnya dia mengatakan, tahun ini saya bernazar kurban Idul Adha, maka jadi wajib kurbannya. Ketika itu tidak boleh dimakan. Dan ini sepakat para ulama, bukan ulama Syafi'iyah saja. Tidak boleh dimakan. Ya, ini kalau nggak mengerti tentang ini, maka dia tidak paham. Bisa saja dia niatnya wajib, tapi dia tetap makan dagingnya. Hati-hati. Maka ketika kurbannya kurban wajib, maka kalau dia makan tidak sah kurban, harus diganti. Beda dengan kurban sunnah. Makanya hukum menyembelih kurban, kebanyakan ulama berpendapat apa? Sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Menjadi wajib jika akadnya beda. Dia niatnya apa? Ya, dia niatnya apa? Bahkan ulama Syafi'iyah mengatakan, jika dia bilang sapi ini saya akan kurbankan tahun ini, maka jadi wajib dengan omongan. Begitu. Kalau sudah begitu nggak boleh dimakan. Ya, dia perhatikan bagi orang-orang yang ingin berkurban. Niatnya apa? Ya, kalau dia niatnya cuma ingin menghidupkan kurban karena ini sunnah Nabi, maka baru dapat sepertiga dia makan, sepertiga dihadiahkan, sepertiga dibagikan fakir miskin. Tapi kalau dia niatnya karena nazar, atau dia tunjuk kurban ini kurban saya, tahun ini saya akan sembelih dia, maka jadi wajib. Itu yang hati-hati. Ya, ini sering dilalaikan oleh kita ketika membahas tentang kurban. Itu 10 menit aja. Ya. Intinya kita harus memperhatikan apakah niat kita berkurban karena apa? Ya, niat kita berkurban karena apa? Gitu. Ya, kembali kepada diri kitanya. Adapun panitianya tidak boleh menjual kepalanya sama kulitnya, kecuali si pekurban menghadiahkan. Ini pala sama kurban saya hadiahkan buat DKM, nggak apa-apa karena haknya si pekurban, silakan. Tinggal nanti DKM mau diapain kan gitu.
Tapi itu harus ditanya dulu sama pemiliknya. Bukan main asal jual saja. Nggak boleh. Dan pemotongannya juga nggak boleh diambil dari jual beli kepala sama kulit. Biasanya tukang jagal dibayar dengan itu, sebagian itu nggak boleh, harus di luar daripada itu. Dan itu sepakat para ulama, bukan ulama Syafi'iyah saja. Ya, penting nih untuk dipahami kita ya. Hingga nanti kita bahas insya Allah minggu depan tentang masalah penyembelihan kurban. Kalau dalam kitab fikih namanya al-udhiyah, bukan kurban. Kalau kurban itu lafadznya umum. Kalau udhiyah itu dikhususkan penyembelihan pada waktu hari tasyrik, namanya udhiyah. Kalau kurban sifatnya umum. Orang bisa berkorban dengan ayam, dengan telur, banyak. Gitu. Ya, dan tidak terikat dengan waktu. Kalau kurban taqarruban ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi di masyarakat kita sudah terbiasa dengan istilah kurban. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuman kita perlu memahami tempatnya masing-masing. Ada pertanyaan? Saya mendapati di satu jadi setelah sholat Jumat itu di kampung tersebut melakukan sholat Zuhur lagi dengan saya nanya juga bukan nanya ke warga sekitar karena memang tempat tersebut sudah terbiasa dari zaman dahulu kala. Jadi mereka berkeyakinan jika yang 40 itu bukan cuma dewasa. Jadi mereka yang 40 itu wajib paham agama, sehingga mereka dari dulu hingga sekarang itu tidak sampai 40-nya gitu. Betul. Ya, seharusnya solusinya tidak perlu khutbah Jumat, ya sholat zuhur saja. Ya kan? Jadi ngapain jadinya dua ibadah dilakukan? Kan ini akan menyusahkan. Tadi di antara syarat bagi khutbah itu sah yang mendengarkan 40 orang. 40 orang ini pertama, kalau dirinci dalam ulama Syafi'iyah, Islam balik berakal. Ini sifatnya masih umum, bukan ulama. Islam balik berakal. Gitu ya. Laki-laki tidak dalam keadaan safar, itu bukan orang yang safar, bagi singgah bukan. Ya. Dan ini tidak disyaratkan untuk setiap 40 orang ini jadi alim ulama, nggak mungkin, nggak bisa. Nggak bisa. Maka syaratnya kalau seperti itu ya tidak akan bisa tegak Jumatannya. 10 alim ulama aja jarang, apalagi 40 orang dalam satu tempat gitu ya. Kemudian kalau mau diterapkan seperti itu harusnya tidak usah sholat Jumat, sholat zuhur aja karena tidak terpenuhi syaratnya, ya kan? Kan tadi aneh bilang jika syarat ini tidak terpenuhi maka para ulama Syafi'i mengatakan sholat zuhur, berarti tidak ada khutbah, tidak ada sholat Jumat, ya sholat zuhur saja. Gitu. Harusnya disampaikan seperti itu. Tapi kadang-kadang di satu tempat cara memahami dalil berbeda. Dia mengerti ini 40 tapi cara memahaminya berbeda. Namanya istidlal. Pendalilannya apa? Gitu loh. Ya. Padahal para ulama tadi berselisih tentang jumlah rakaat salat Jumat. Jumlah orang yang salat Jumat. Kenapa ulama Syafi'iyah menetapkan 40 orang? Ada yang tahu kan? Kenapa? Karena dalam hadis yang pertama kali menegakkan salat Jumat namanya sahabat Nabi As'ad bin Jurar. Ketika ditanya oleh tabi'in, berapa orang ketika itu engkau menegakkan? Berapa banyak gitu? Kata As'ad bin Jurar, 40 orang. Dari situ diambil istinbat ulama Syafi'iyah
Minimalnya 40 orang jadi syarat. Sedangkan ulama yang lain membantah itu bukan syarat, itu namanya waqi'atul a'yan. Ngerti nggak waqi'atul? Ya memang adanya orangnya pada hari itu 40 orang, begitu loh. Ya, tapi ini khilaf baina ulama, berselisih para ulama. Nah, kalau ditambah dengan seperti itu, maka kan itu kan akan berat. Ini jadi namanya mutasyaddid, berlebih-lebihan. Gitu, berlebih-lebihan. Harusnya mungkin ada yang menyampaikan atau ada yang memberitahu. Kalau memang kita syaratnya nggak terpenuhi, kenapa harus sholat Jumat juga kan gitu? Ya kan? Sholat Zuhur saja, ceramah biasa aja sholat Jumatan Bapak ceramah ini ya udah. Ya kan? Nggak ada masalah kan? Nggak apa-apa kalau ceramah ya. Gitu caranya. Berarti ngambil pendapatnya kontradiktif, dua sisinya dia nggak bisa dalam bermazhab, nggak bisa begitu. Iya, tapi dua sisinya bertolak belakang, nggak boleh. Jika benar seperti yang antum bilang, gitu. Ya makanya itulah butuhnya ilmu tuh di situ harus mengerti. Paham ya? Gitu. Ada lagi? Ya? Niat itu supaya dalam jadi itu berubah itu korban jadi Berubah kurban ini kaitan sama kurban. ya, Maksudnya gimana Pak? nazar jadi nazar. Ya, Di mana sisinya letak jadi nazar? ya perbedaannya pada niat. Tadi kan saya bilang hati-hati pada niat. Maka seseorang jika dia berniat untuk ibadah sunnah, dia niat ibadah sunnah. Saya mau berkurban karena mau menegakkan sunnah Nabi. Sudah selesai. Begitu. Tapi ketika dia mengatakan, jadi kalau nazar itu sesuatu yang dia kokohkan. Kokohkan itu dia mantapkan. Saya harus berkurban tahun ini. Maka ketika dia dapat kurbannya, jadi nazar. Karena niat dia dengan kata-kata harus. Dan itu menjadi wajib. Ya, dan itu menjadi wajib. Kalau di ulama Syafi'iyah tadi dijelaskan hukumnya sunnah muakkad walakinha qad tajibu li sababain itsnain, kata ulama Syafi'iyah. Hukumnya sunnah muakkad akan tetapi dia menjadi wajib dengan dua sebab. Sebab yang pertama maksudnya dengan dua perkara, yaitu ayyashira ila ma huwa dakhil fi mulkihi min ad-dawab as-salihati lil-udhiyah fayaqul hadhihi udhiyati aw sa'udhiya bihadhihi asy-syah famathalan fayajibu hina idzin ay yudhiya biha. Perhatikan, kata ulama Syafi'iyah, jika dia membeli atau dia menunjuk kepada hewan sembelihan yang dia sudah miliki, misalnya dia beli kambing, ya, kemudian dia katakan saya akan sembelih nih kambing tahunan, maka ketika itu menjadi wajib, berarti sembelihan dia sembelihan apa? Wajib. Sembelihan dia sembelihan wajib. Gitu. Yang kedua, jika dia azam yaltalzam taqarrub, yaitu bersungguh-sungguh kuatin, sungguh-sungguh. Ya, dengan udhiyah. Seperti dia mengatakan, lillahi ta'ala, demi Allah, alayya, wajib atasku, begitu, demi Allah, wajib atasku agar menyembelih unta atau menyembelih sapi, maka jadi wajib. Nazar. Iya, iya. Perbedaannya nggak boleh dimakan, sebenarnya itu saja. Kalau kita biasa nggak makan ya beres. Paham nggak Pak? Misalnya kita biasa berkorban, semua kita kasihkan, ya sudah, aman itu. Tapi kalau niat kita nazar, tapi kita dapat daging, nah ini bahaya. Tidak berpahala apapun, hanya pahala sedekah saja nanti. Maka itu tadi saya bilang, perhatikanlah niat kita. Ini dijelaskan oleh para ulama, bukan hanya ulama Syafi'iyah saja. Ya, hati-hati. Nanti kita itu harus jaga-jaga, ditanya kira-kira semua korban lah gitu, pakainya insya Allah kitanya Ya,
Ya makanya kata Nabi SAW apa? Barang siapa yang diberi kelapangan kurban maka silakan berkurban. Jika dia dapat kelapangan kurban tapi dia tidak berkurban maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat. Ini dari situ diambil hukum juga sebagian ulama kurban itu menjadi wajib kalau dia punya duit pada hari itu. Nanti perincian wajibnya itu dibahas oleh para ulama. Apa wajibnya itu batasannya apa? Ada dirincikan oleh para ulama. Gitu. Ya, sabarlah nanti kita bahas ini lumayan agak panjang. Nggak apa-apa. Kalau mau bertanya nggak apa-apa sekarang nggak ada masalah. Gitu. Tapi panitia harus tahu tentang fikih kurban. Jangan sampai dia jadi kenapa? Perhatikan kurban itu menjadi ibadah tahunan tapi dianggap sosial. Jadi kayak kegiatan sosial. Paham nggak Pak? Padahal itu bentuk ibadah kepada Allah. Jadi harus benar-benar diatur. Maksudnya harus benar-benar mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Makanya kalau udah kegiatan sosial gimana rata-rata? Motong sendiri nih, kantongin bawa pulang. Kan gitu. Mau sapinya ada 10, sapinya ada 20, pembagiannya jeroan semua nanti rata-rata. Iya, itu realita. Dapat untuk mustahiknya fakir miskin kita. Mau sapi banyak sedikit sama nggak? Sama. Kok bisa sama? Iya, panitianya masing-masing ngantongin rata-rata. Habis. Itu zolim, itu dosa besar itu. Ya kalau yang ngambil yang pekorban sih nggak apa-apa. Kalau yang ngambil yang berkurban ya nggak apa. Kalau yang nggak berkurban. Kalau di tempat saya panitia 15 yang nggak dicatat 100 datang. Coba masing-masing bawa golok, bawa pisau, nyasatin. Nah, udah nanti balik lagi, potong lagi. Itu satu orang. Bagaimana? Dan itu kadang-kadang mau negur susah. Karena itu saudara, tetangga kita gimana? Kan gak enak kitanya jadi, ya kan? Di sini harus ada ketegasan. Kenapa? Karena kurban itu adalah ibadah. Hendaknya ditegakkan ibadah. Cuman di kita realitanya kebanyakan itu menjadi kegiatan sosial, bagi-bagi sembako bahasa kita. Semua pengen dapat gitu loh. Nah ini nggak boleh yang seperti ini. Berapa di sini sapi kemarin Pak Jalal? 2. Kambing? Nah, maka diperhatikan panitia sama pembagiannya kemana. Karena ini termasuk ibadah, tanggung jawab kita kepada Allah. Ya, perhatikan. Gitu. Ya, kadang-kadang sebagian kita bagus nih, tapi datang ke RT minta. Ini data dari saya. Ya, kita nggak boleh survei. Repot begini. Rata-rata nanti yang dapat saudaranya, nggak tinggal di situ, kerabatnya, adiknya. Misalnya satu keluarga ada 8, semuanya dapat satu-satu. Kan harusnya cuma satu aja, kan gitu. Habis di situ kadang-kadang. Maka panitia, maksudnya DKM, dia harus terjun ke lapangan. Mana yang fakir miskin, lihat. Itu tanggung jawabnya sebetulnya. Begitu. Apalagi kiri kanannya susah. Beda kalau di sini mungkin banyak alam inilah. Tapi kalau orang yang masjid yang kiri kanan susah, ternyata nggak dapat. Saya sering didatangi rumah dekat masjid. Datang sama Ustaz, saya nggak dapat dari masjid. Padahal rumah dekat masjid. Kok bisa nggak dapat? Ya RT bagi tapi saya nggak dapat. Nah, bagaimana sudah? Akhirnya saya kasih. Saya kalau tiap tahun dapat daging banyak, tapi kan dibagi. Karena saya sudah tahu nanti akan datang si fulan, datang ini udah kasih.
Bahkan kadang sudah habis masih datang. Ustaz, ada daging nggak, Ustaz? Buat siapa? Buat orang-orang miskin itu. Saya nggak dapat, Ustaz. Banyak yang padahal di masjidnya motong 15 sapi, 20 sapi. Kemana sapi? Gitu. Makanya saya kalau tiap tahun motong sendiri sapi. Motong sendiri kan sapi. Nggak mau panggil, taruh ke masjid. Nggak mau saya. Gitu. Kecuali saya yang pegang, saya yang ngawasin langsung. Gitu kalau saya. Tahun kemarin sapi 2 kita potong. Gitu. Jadi supaya apa? Supaya yang berhak mendapatkannya berhak, maka dia dapat. Begitu. Nanti minimalnya sekilo dibagi, jangan juga nanti seperapat, dagingnya seperapat, seperapat lagi nanti jeroan seperapat lagi tulang-tulang, kan gitu. Enggak boleh. Sekilo daging minimal kalau saya begitu. Baru selebihnya mau ditambahin, yang penting dagingnya sekilo. Begitu. Jadi orang makan juga puas. Kan kalau beli daging sekarang 130 sekilo. Sekilo loh. Kan kenyang nih. Nah kalau seperapat campur jeroan, campur tulang. Nah ini kan kesian buat orang-orang yang fakir miskin. Mungkin kalau buat orang-orang kayak kita tiap hari udah makan daging lah, ya kan? Rendang, udah perlu. Tapi mungkin bagi sebagian saudara kita daging itu barang yang mewah. Kalau di tempat saya di masjid, saya megang juga masjid namanya Masjid Al-Mujahidin. Sapi itu 2 sapi tiap tahun. Saya selalu bilang, mana yang paling fakir miskin dilebihkan. Jangan langsung dipercaya kalau data itu datang dari RT. Cek di lapangan. Karena di tempat saya kan lingkungannya padat perkampungan. Sehingga jangan diratakan. Maksudnya kalau yang miskinnya dengan miskin banget dengan miskin biasa beda. Gitu. Itulah sifat keadilan. Misalnya orang sudah tua, udah orang tua jompo, nggak ada anaknya, dia susah makan, jangan dikasih sekantong. Lebihkan mungkin 3 kantong, begitu caranya. Daripada orang yang miskin tapi dia masih ada penghasilan. Gitu. Masih bekerja. Ini jangan disamakan satu sama satu, nggak boleh. Itu tidak adil. Sama zakat fitrah, harus diberikan keadilan. Fakir miskin oke, tapi lihat tingkat kemiskinan orang kan beda-beda. Itu kalau kita tahu, beda kalau kita nggak tahu ya. Kita tahu. Kalau saya suka bilang sama DKM, terjun di lapangan, lihat yang paling susah apa, itu yang paling banyak dikasih. Misalnya kalau zakat fitrah 1 kantong 5 liter uangnya 100.000, kasih 3 kantong karena dia butuh sangat makanan. Gitu loh. Karena nggak ada yang menafkahinya. Gitu. Dan itu jarang. Kadang-kadang orang ya ukur rata aja. Ya, padahal harusnya seperti itu pembagian. Itu saran saja Pak Jalal. Saran. Gitu. Demikian juga ketika kita kurban, maka perhatikan karena itu bentuk ibadah dan kita sebagai pengurus panitia dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bukan bakti sosial ya, ingat nih, bukan bakti sosial. Ini ibadah yang harus dibangun di atas ilmu, ya kan harus ngerti. Kalau nggak ngerti bertanya atau belajar, gitu. Ada lagi yang lain? Waalaikumsalam. Apa? Ulangi. Angkat tangan doa pas doa. Oh. Dianjurkan ketika khotib, ketika berdoa, maka yang sunnah kalau dalam riwayat yang sampai kepada Nabi hanya nunjuk jangan jari. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat.
Begitu, yang sunnah. Tapi kalau dia mau angkat tangan bagaimana? La ba'sa, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau kita bicara dalil hadis angkat tangan, ini mustahab hukumnya, bukan rukun. Perhatikan, mustahab. Ya sama seperti orang megang tongkat, ini dianjurkan, yang nggak ada tongkatnya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, maka dia khotibnya ya mau angkat begini. Adapun makmum mengaminkan, amin, amin, gitu. Angkat tangan, ada masalah. Gitu. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mana? Iya, iya. Itu sama seperti orang masbuk tidak berdosa. Iya, kadang kan ketinggalan karena uzur. Tadi nggak boleh di pojokan ngopi, ngerokok, itu nggak boleh. Sengaja. Tapi karena kita ketiduran, capaian kita, sibuk ada urusan, tahu-tahunya sudah sholat gitu. Ini tidak berdosa bagi kita. Karena kita tidak menyengaja Pak Jalan. Enggak boleh. Senyum nggak paham. Dengarkan khutbah, matanya melihat pada khotib, begitu. Nyimak omongan khutbah khotib, begitu diperhatikannya, gitu. Ya, karena tadi Anda bilang mendengarkan khutbah adalah rukun. Kenapa? Karena khutbah itu seperti kita sholat 2 rakaat. Jadi makmum kan harus dengar kan, benar nggak? Ya, kecuali datangnya belakangan, ya lain namanya masbuk. Kan gitu. Tapi tidak sengaja, itu yang nggak berdosa. Yang sengaja lah yang berdosa. Begitu. Mungkin Jumatnya sah, tapi tidak bernilai apapun. Tadi kenapa? Karena mendengarkan khutbah adalah rukun khutbah, rukun sholat. Karena apa? Karena itu dikiaskan dengan sholat 2 rakaat. Masa tiba-tiba qomat masuk langsung imam ngikut? Dia lagi ngerokok ngopi. Nah, ini nggak benar lah seperti ini. Nggak sah lah seperti itu. Gitu. Jelas nggak nih Pak Jalal? Ya. Ada lagi yang lain? Kecuali orang pada khutbah yang boleh berbicara, dia bertanya pada khotib, dan ini pernah terjadi pada masa Nabi. Ketika orang Arab Badui datang masuk, kemudian dia bertanya kepada Nabi lagi khutbah, ya Rasulullah, tanah kekeringan, hewan-hewan mau mati karena nggak ada air, karena digurut. Minta doa kepada Allah agar turunkan hujan. Nabi langsung angkat tangan. Kalau doa mau angkat tangan itu tangannya begini, tinggi. Allahumma agisna, Allahumma turun hujan. Lagi khutbah. Orang Arab Badui bahasanya orang barbar, nggak ada adabnya. Kalau sahabat Nabi orang kota pakai adab. Kalau lagi khutbah dicegat, diomongin, gitu. Dari situ diambil faidah hukum, boleh kita bertanya, meminta kepada khotib jamaah, gitu boleh. Tidak membatalkan. Karena Nabi tidak bilang batal sholat kita, ulang lagi khutbah, nggak ada, lanjut. Tapi kan jarang gitu. Masalahnya lagi khotib. Bentar Ustaz, saya mau nanya Ustaz. Ente langsung disuruh pulang. Karena yang nanya kan pada zaman Nabi orang Arab Badui itu orang pedalaman yang nggak ada adab. Jadi kalau ketemu Nabi orang Arab Badui, misalnya Nabi pakai baju bagus, itu ditarik. Ini buat gua nih, gitu. Sama Nabi nggak pernah marah.
tertawa Nabi senyum. Sahabat dongkol, kurang ajar lu. Awas begitu sahabat tuh kesel. Itu Arab Badui begitu. Kayak baju cakep bicara. Buat saya nih ya Rasulullah. Dikasih Nabi kalau dipinta dicopot. Itu luar biasa. Kalau kita kan, awas gitu. Ya, kecuali menegur dan dibahas oleh sebagian ulama kecuali dia melihat seseorang buta yang mau sholat Jumat ada lubang, ada sesuatu yang membahayakan, dia beritahu awas Pak di situ ada lubang, ada bahaya, nggak apa-apa, itu tidak membatalkan sholat Jumat. Itu dibahas dalam ulama-ulama fikih, gitu. Nggak ada masalah yang seperti itu meskipun sedang berkhutbah, ya nggak boleh. Masalah bagaimana sih main HP khutbah? Itu sama aja tadi di warung kopi ngerokok sambil kan begitu. Nggak boleh Pak. Iya Mbak, sholatnya mah nggak batal tapi tidak bernilai. Ingat ya, pahala ibadah itu ada dua, ada diterima sholatnya dari sisi rukun syaratnya terpenuhi kan gitu. Ini namanya menggugurkan kewajiban. Yang kedua, diterima enggak nih sholatnya, pahalanya dapat enggak. Ini ada yang lain lagi nih. Orang yang menegakkan sholat misalnya dengan menegakkan rukun dan syaratnya, maka sah sholatnya, gugur kewajibannya. Tapi ketika dia enggak khusyuk gitu ya, pikiran kemana-mana, bacaannya tidak ada tumak nina gitu loh, ya. Maka yang seperti ini makin berkurang pahalanya, bahkan bisa nggak ada hilang. Menggugurkan pahalanya, menggugurkan kewajiban nggak menggugurkan. Sama seperti orang umroh dan haji dengan uang haram. Dapat pahala nggak? Ya nggak dapat pahala. Apakah hajinya sah? Hajinya karena sudah terpenuhi syarat-syarat, tapi tidak bernilai. Sama seperti orang berkurban dengan uang rampokan, uang korupsi. Jadi syaratnya terpenuhi. Adakah nilainya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak dapat pahala. Gitu. Jadi yang harus diperhatikan, kadang-kadang orang memperhatikan pada syarat dan rukun ibadah, tapi tidak memperhatikan pada pahalanya. Makanya Nabi bersabda kalau terkait dengan puasa, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa, ya dia nggak dapat pahala apapun kecuali hanya lapar dan haus. Maksudnya puasanya sah, tapi nggak sholat dari pagi sampai maghrib, tidur. Misalnya dari pagi caci maki orang, hujat orang, menggibah orang, ya puasanya mau puasa. Itu menggugurkan pahalanya. Gitu, maka jaga itu. Nggak boleh ya. Berzikir dilarang. Oh nggak boleh. Bagaimana dia bisa tafakur, fokus kepada khutbah kalau dia hatinya berzikir? Nggak bisa. Kan kita harus fokus mendengarkan khutbah. Hati kita dengan mata kita. Karena tujuan dari khutbah agar bisa mengambil pelajaran, menambah keimanan. Nah kalau kita, bagaimana ya sih? Hati kita misalnya baca subhanallah, kita dengarkan. Ya kalau bisa sih nggak apa-apa. Tapi kan nggak bisa, kan kita diminta untuk fokus dengarkan. Fokus itu kan dengan hati dan pandangan. Ya, dengan hati dan pandangan. Zikir nggak boleh ketika khutbah sudah ditegakkan. Baca Quran nggak boleh. Semua harus tutup ibadah yang lain. Hanya mendengarkan khutbah. Titik. Itu sepakat para ulama. Apalagi ngobrol, lebih dosa lagi orang baca Quran aja nggak boleh, kan gitu. Apalagi ngobrol, apalagi main HP, lebih parah lagi, nggak boleh. Ya, cukup ya. Ya, insya Allah minggu depan kita bahas dengan detail terkait dengan udhiyah, kurban. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bermaslahat ya buat kita semua ya.
Kita tutup kafarat majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.